Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari, SHMMKN. Saya merupakan dosen Universitas Tangerang Raya, khususnya di Prodi Manajemen dengan NIDN 0409129001 dan NUPTK 65417726732300233. Saat ini saya dalam mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek 2026. Saya akan melakukan penyusunan diri dosen dalam Kunjung Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPP. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pengantar Manajemen dengan bobot 3 SKS dengan kode UN 11144. Outline-nya yaitu dokumen pembelajaran, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, micro teaching, dokumen pembelajaran, perhitungan SKS mata kuliah, metode pembelajaran, RPS, rancangan tugas, kontrak perkuliahan, serta latihan. Pengantar manajemen dengan bobot 3 SKS adalah mata kuliah pengantar manajemen yang akan memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, serta fungsi dalam proses manajemen dalam sebuah organisasi, baik bisnis maupun non-profit. Mahasiswa akan mempelajari 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, yang tujuannya yaitu untuk memberikan landasan pemahaman yang kuat bagi para mahasiswa dalam memahami bagaimana mengambil keputusan manajerial untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Materi pembelajaran, pengantar manajemen dan konsep dasar manajemen, sejarah dan perkembangan ilmu manajemen, lingkungan dan budaya organisasi, etika dan tanggung jawab sosial atau CSR, kerjasama tim, fungsi perencanaan, pengorganisasian, fungsi pengendalian dan controlling. Sistem pembelajaran, luring menggunakan handphone, laptop, infocus untuk mendelivery PowerPoint atau Google Classroom. Deskripsi mata kuliah, RPS, kontrak perkuliahan, penyampaian materi, tugas kuis atau quizzes, aplikasi grup menggunakan WhatsApp atau Google Classroom. Metode pembelajaran, metode yang saya gunakan yaitu DAI, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Delivery, bagaimana cara menyampaikan materi agar dapat diterima dengan baik melalui PowerPoint atau Google Classroom. Interaktif, bagaimana berinteraksi dengan berkolaborasi saya terhadap mahasiswa dalam memberikan pembelajaran agar tercapai diskusi langsung atau melalui WhatsApp group. Asesmen yang diberikan tugas, mereview, serta memberikan materi kuis kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa. Kuis dapat dilakukan dengan Google Form atau Google Classroom. Tugas dapat dikerjakan selama jam mata kuliah ataupun di luar jam mata kuliah. Metode pembelajaran, deliver 50 menit, interaktif 50 menit, asesmen 50 menit. Sistem penilaian, presensi, tugas individu, kuis, penilaian diskusi, tugas kelompok, nilai ujian tengah semester, serta nilai ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah. CPNK 1 memahami dan menjelaskan konsep manajemen, mendefinisikan serta fungsi dan peran dari manajemen dalam sebuah organisasi, serta mengenali berbagai pendekatan dari mulai teori manajemen yang telah dikembangkan. Mahasiswa juga mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi utama manajemen dan mulai perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian. CPNK 2 mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu manajemen dari masa klasik hingga kontemporer, termasuk tokoh-tokoh penting beserta kontribusinya. Mahasiswa juga mampu menganalisa dan membandingkan berbagai teori manajemen. CPNK 3 mampu menjelaskan konsep lingkungan dan budaya organisasi termasuk lingkungan internal dan eksternal. CPNK 4 mampu menganalisa dilema etika dalam praktik bisnis serta merumuskan sosialisasi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis. CPNK 5 mampu menganalisis dinamika kelompok dalam tim seperti komunikasi, konflik, atau problem solving. CPNK 6 mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan dalam manajemen serta memahami konsep dan prinsip-prinsip pengorganisasian termasuk struktur organisasi secara efektif dan
CPNK 7 mengevaluasi konsep dasar pengendalian atau controlling dan manajemen termasuk tujuan serta proses jenis-jenis pengendalian yang digunakan dalam suatu organisasi. Luaran daripada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mengetahui tentang cognitive atau knowledge serta keterampilan skill serta sikap atau attitude yang menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan aktif bekerja sama dalam. Demikian paparan dari deskripsi diri saya ini. Saya akan menyampaikan dan memaparkan contoh dari pengajaran seperti yang biasa saya lakukan. Saya akhiri. Wabillahi budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya, teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, kita mulai berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah pada hadir pada hari ini. Hari ini kita di pertemuan kedua. Mungkin ada teman-teman yang baru pada hadir. Saya ingin memperkenalkan lagi, yaitu nama saya Wulandari. Saya dosen tetap di Prodi Manajemen Universitas Tangerang Raya. Kita sudah masuk ke dalam pertemuan kedua. Jadi kemarin kita di pertemuan pertama sudah membahas mengenai yang namanya kontrak kuliah. Jadi nanti teman-teman di semester ganjil akan ketemu saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Nah, hari ini pertemuan kedua yaitu mengenai pengantar manajemen, materinya konsep dasar manajemen. Itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang berpikir konsep dasar manajemen itu apa sih? Manajemen itu apa sih? Karena kan teman-teman harus nih belajar mengenai yang namanya manajemen. Apa sih manajemen? Apa sih konsep manajemen? Jadi di sini dikatakan teman-teman, ada yang namanya konsep manajemen. Konsep manajemen itu ada yang namanya suatu aktivitas yang menjalankan fungsi. Fungsinya itu POAC atau POAC. Apa POAC? Terdiri dari yang namanya planning, organizing, ada yang namanya uploading, lalu ada yang namanya controlling. Yang dijalankan oleh SDM. Apa SDM? Sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ada dijalankan sumber daya alam untuk menghasilkan yang namanya tujuan organisasi supaya lebih efektif dan efisien. Itu adalah perangkat dari konsep manajemen, suatu aktivitas yang menjalankan 4 fungsi melalui SDM dan sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Teman-teman tahu nggak sih efektif efisien itu? Udah pernah dengar belum? Kita untuk mencapai suatu tujuan yang organisasi untuk mencapai yang namanya efektif efisien. Efektif itu waktu, efisien itu anggaran atau biaya. Contoh, ada seseorang yang mau yang namanya memotong pohon. Tujuannya dia untuk memotong pohon dengan menggunakan 2 alat, yaitu gergaji dan pisau. Sama-sama bisa mencapai tujuan, betul? Tetapi ada yang namanya efektif dan efisien. Yang efektif itu dengan menggunakan gergaji. Kenapa dengan menggunakan gergaji? Karena waktunya lebih cepat. Demikian kita ya, karena waktunya lebih cepat. Tetapi efisiennya menggunakan pisau. Apa menggunakan pisau? Karena harganya lebih murah ketimbang gergaji. Semua orang bisa membeli yang namanya pisau. Jadi bisa mencapai tujuan, sama-sama bisa kan mencapai tujuan untuk memotong pohon, bisa?
belajar manajemen. Apa sih tujuan dari manajemen? Sini dikatakan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan gambaran manajemen secara umum serta mengenai fungsi-fungsi manajemen dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi. Jadi kita masuk ke dalam sini. Manajemen dalam suatu organisasi itu sangat penting. Kenapa dikatakan manajemen itu sangat penting? Supaya organisasinya memiliki arah dan tujuan. Karena tanpa adanya manajemen, organisasi itu tidak menentukan yang namanya tujuan, tidak memiliki yang namanya tujuan. Tidak akan bisa mencapai yang namanya tujuan karena tidak ada arahnya. Nah, disinilah peran mahasiswa untuk memahami dan menjelaskan gambaran yang namanya manajemen. Karena dalam suatu organisasi itu permasalahannya banyak sekali. Oke, teman-teman nanti akan belajar mengenai organisasi atau dalam suatu perusahaan itu permasalahannya kompleks banyak sekali. Tetapi jangan khawatir, dengan kita bisa belajar organisasi, belajar mengenai yang namanya suatu perusahaan, kita akan yang namanya ketemu dengan masalah-masalah, itu akan mendewasakan kita dan membuat kita berpengalaman. Jadi ketika ada suatu permasalahan di kemudian hari, kita udah profesional. Karena permasalahannya udah kita hadapi nih di masa sekarang. Nah, itulah manajemen. Jadi manajemen itu melakukan yang namanya kegiatan aktivitas. Aktivitas dari fungsi POEC. Apa POEC? Apa itu planning? Planning adalah rencana. Tanpa adanya rencana, misal siapa namanya Mas? Alam. Mas Alam mau ke kampus Untara. Tanpa adanya planning, aduh saya mau berangkat jam berapa, mau naik kendaraan apa, supaya tidak telat mata kuliah di bulan, bagaimana caranya? Maka dia punya rencana yang dipikirkan mungkin tadi malam sambil tidur atau tadi malam sambil ngelamun. Maka dalam suatu organisasi harus menjalankan yang namanya planning, direncanakan dulu nih. Ini tujuan perusahaan mau kemana nih? Tujuan organisasi mau kemana nih arahnya? Supaya dapat gambaran rencana. Setelah kita direncanakan, baru yang namanya kita jalankan organisasi. Apa organisasi? Mempetak-petakan organisasinya. Misal, kalau dalam suatu perusahaan kita sudah bisa membedakan, mempetak-petakan siapa yang mengurusi manajemen SDM, siapa yang mengurusi manajemen keuangan, siapa yang mengurusi manajemen pemasaran dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Orang-orang yang ada di dalam manajemen, orang-orang yang di dalam organisasi, dia tahu tupoksi dan tanggung jawabnya. Itu organisasi. Kita mampu mengorganisir. Setelah direncanakan, diorganisir. Lalu actuating atau pelaksanaan. Kira-kira kalau sudah direncanain, sudah dipetak-petakan, diorganisasikan, tanpa dijalankan bisa nggak? Tidak. Makanya ada yang namanya actuating atau aktual pelaksanaannya. Kita laksanain. Oh, udah kita rencanain tujuan perusahaan kita apa. Oh, sudah ada job desk masing-masingnya diorganisir. Baru kita laksanakan. Terjalan nggak? Terjalan. Tapi perlu ada yang namanya kontroli. Apa? Pengawasan. Apakah planningnya sudah berjalan dengan baik? Apakah job desk organisirnya sudah sesuai? Apakah pelaksanaannya bisa dilaksanakan sempurna? Maka harus ada yang namanya controlling. Untuk apa controlling? Controlling itu untuk yang namanya mengevaluasi. Sudah terlaksana belum nih? Supaya organisasi kita bisa dilihat tahapan-tahapannya sudah sampai mana. Makanya harus ada yang namanya controlling untuk bisa mengendalikan
memahami yang namanya manajemen? Oke, kita lanjut lagi. Manajemen itu ada beberapa menurut para. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah dari bahasa Italia, manager atau mengendalikan. Jadi manajemen itu mengendalikan suatu proses pengendalian. Orang manajemen harus bisa mengendalikan, entah mengendalikan waktu, entah mengendalikan orang, ya kan, atau entah mengendalikan pasar. Nah, ada manajemen pasar. Jadi dia manajemen itu harus ada yang namanya mengendalikan. Lalu ada juga dikatakan manajemen sebagai suatu seni atau suatu ilmu, manajemen sebagai suatu proses. Ada juga yang mengatakan manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Manage, to manage, mengatur. Jadi kalau kalian nanti pada lulus ya tujuannya apa? Untuk bisa mengatur, memanage, entah keuangan, entah waktu yang kalian ada, entah orang. Ya ada jurusannya tuh ya. Nah, jadi dikatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam satu anggota organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni atau ilmu. Apa manajemen seni atau ilmu? Manajemen sebagai ilmu, umumnya para manajer efektif mempergunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan. Apalagi dengan berkembangnya peralatan komputer. Kenapa manajemen bisa dikatakan sebagai ilmu? Contoh, ada seorang akademisi. Dia sudah lulus S1 manajemen, sudah magister manajemen, dan sudah yang namanya doktor manajemen. Karena dia sudah 3 kali sekolah nih, otomatis dia punya teori-teori ilmu yang dia dapat, ya kan? Dari S1, S2, S3-nya, sama dia kembangkan, dia teliti. Betul nggak teori yang saya gunakan, teori yang saya dapat? Ketika saya teliti, ini bisa melaksanakan yang namanya tujuan dari organisasi. Dia teliti, dia coba, dia uji. Maka ketika penelitiannya itu berhasil, kira-kira ketika dia sudah berhasil, dia laksanakan penelitian itu, dia sebarkan, orang-orang pasti akan mengikuti teorinya dia. Nah, makanya dikatakan ketika orang mengikuti teorinya dia, di sini letaknya manajemen adalah sebagai ilmu. Karena dia sudah mendapatkan banyak teori, dia mengasah teorinya, ketika dia presentasikan, dia aplikasikan dan berhasil, maka ini dikatakan manajemen sebagai ilmu. Banyak berbagai definisi mengenai manajemen ya. Lalu dikatakan lagi manajemen sebagai seni. Apa manajemen sebagai seni? Dalam berbagai aspek seperti perencanaan, kepemimpinan, komunikasi dan segala sesuatu yang menyangkut unsur manusia. Bagaimanapun manajemen harus menggunakan pendekatan seni. Contoh, kalian pernah tahu Menteri Kelautan periode 2014-2019 Ibu Susi Puji. Kalau kita lihat backgroundnya akademiknya kita tahu lah ya siapa beliau gitu. Tetapi beliau memiliki yang namanya perusahaan. Perusahaan apa? Ekspor udang di internasional sampai kancah internasional. Sampai sekarang perusahaannya besar. Artinya apa? Dia memanage manajemen dengan baik, makanya dia bisa mengelola perusahaannya dengan baik. Walaupun dia tidak menggunakan ilmu, tapi dia menggunakan yang namanya passion, pengalaman, insting yang dia gunakan. Makanya bisa dikatakan dia adalah wanita daerah yang sukses, bisa menjadi Menteri Kelautan periode 2014-2019. Jadi dia menggunakan manajemen, mengelola manajemennya dengan menggunakan seni, pengalamannya dia, fashionnya dia, instingnya dia. Jadi bisa dikatakan manajemen adalah sebagai seni. Jadi sudah paham ya teman-temannya. Bisa dikatakan manajemen sebagai ilmu, manajemen juga bisa dikatakan sebagai seni. Oke, lanjut.
Lanjut lagi di sini, ada yang namanya keahlian manajerial. Jadi teman-teman, ketika kita menjalankan manajemen itu harus ada memiliki yang namanya keahlian. Ada 3 keahlian orang manajemen yang dia harus bisa melaksanakan dari watch, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apa itu? Yang pertama, memiliki technical skill. Apa sih technical skill? Yaitu keahlian dan pengetahuan para manajer yang berkaitan dengan suatu bentuk pekerjaan atau ilmu. Jadi manajer keuangan yang mahir dalam menggunakan software aplikasi. Contohnya, ada lagi contohnya, berarti si technical skill ini keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Contoh, seorang sarjana teknik arsitek, ketika dia ada dalam suatu perusahaan ditunjuk untuk menjadi seorang arsitek, kira-kira bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia lulusan sarjana teknik arsitek. Si Alam lulusan PKO misalnya, pendidikan pelajar olahraga, masuk ke dalam suatu organisasi, saya tunjuk dia sebagai seorang manajemen SDM, kira-kira bisa nggak? Karena tidak sesuai dengan keahliannya. Makanya di dalam manajerial harus memiliki namanya technical skill, harus punya keahlian dulu untuk menjalankan yang namanya manajemen. Contohnya lagi, dokter, seorang dokter, dia sekolah kedokteran, dia sudah mampu menguasai ilmu kedokteran. Kira-kira ketika dia melamar menjadi dokter, dia bisa nggak menjalankan? Bisa. Kenapa? Karena memiliki ilmu. Nah, inilah keahlian manajerial, harus memiliki yang namanya technical skill. Kalian kuliah di sini, pasti saya yakin bisa menjalankan yang namanya manajerial. Kenapa? Jurusannya manajemen. Sudah memiliki yang namanya technical skill. Yang kedua, human skill. Apa human skill? Kemampuan yang dimiliki oleh para manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok, maupun untuk menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan. Human skill. Orang manajerial, orang manajemen harus mampu yang namanya menyelesaikan suatu permasalahan, mengambil keputusan. Harus mampu yang namanya memotivasi, harus mampu yang namanya mengarahkan. Kenapa? Karena ketika dia memiliki human skill, otomatis organisasinya itu dapat bekerja sama tim. Ketika organisasinya bisa bekerja bersama tim, kira-kira capai tujuannya tercapai tidak? Tercapai. Makanya keahlian manajerial dia harus memiliki technical skill, harus memiliki yang namanya human skill. Yang terakhir ada namanya conceptual skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk mengoptimalisasikan suatu yang abstrak dan kompleks. Contohnya, misalnya dalam era digital. Kalau seorang manajerial dia hanya berpaku terhadap data manual, kira-kira dia bisa berlari nggak dengan yang namanya era digital? Tidak. Makanya orang manajerial dia harus punya konsep melihat perkembangan zaman. Ketika dia sudah bisa mengkonsepkan mengikuti era digital, ketika ada suatu konflik, dia tinggal buka yang namanya data, karena sudah terrekam data. Makanya orang manajerial harus memiliki yang namanya konsep. Jadi kalian tiga manajerial tadi apa aja? Technical skill, human skill, dan concept skill. Itu yang harus dimiliki oleh seorang manajerial atau seorang manajer. Terakhir, teman-teman, di sini dikatakan, dari fungsi manajemen menjadikan suatu proses, maka harus ada yang namanya apa? Perencanaan. Kita rencanakan dulu konsepnya. Lalu ada yang namanya pengorganisasian. Kita peta-petakan dulu nih di dalam suatu organisasi bagian-bagiannya supaya memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Lalu kita lakukan yang namanya pengarahan atau pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan baru kita pengendalian, artinya dikontrol supaya untuk mendapatkan yang namanya evaluasi supaya bisa mencapai tujuan dari organisasi secara efektif
efektif dan efisien. Nah, inilah dikatakan tujuan organisasi. Siapa yang mengerjakan ini? BM, fisik atau informasi. Jelas ya? Sudah masuk manajemen itu apa? Dalam pengendalian. Oke, mungkin nanti di minggu depan kita membahas mengenai yang namanya contoh kasus efektif dan efisien. Namun sebelum saya selesaikan, apakah ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Boleh. Siapa saya? Juliana. Aku mau Juliana. nanya, apakah apabila salah satu fungsi manajemen yang kita tidak jalankan bisa dijalankan dalam mencapai tujuan organisasi? Oke, apakah dalam fungsi POET salah satunya tidak kita jalankan, apakah bisa mencapai tujuan organisasi? Betul? Jawabannya bisa atau tidak? Seandainya tidak ada yang namanya planning, hanya melakukan organisasi, aktualisasi pelaksanaan, melakukan controlling, bisa-bisa saja, tetapi tidak terarah karena tidak punya rencana. Bisa aja, tetapi menurut para ahli ini kan sudah 4 fungsi ini sudah digunakan atau diteliti oleh para ahli. Jadi bisa nggak? Bisa, tetapi tidak memiliki yang namanya arah. Makanya 4 fungsi ini harus dijalankan untuk mencapai yang namanya tujuan organisasi. Jelas ya? Ada lagi? Boleh, siapa? Nama perbedaan. Bagian. Apakah perbedaan manajemen dan manajer? Oke, perbedaan manajemen dan manajer. Kalau manajemen itu adalah prosesnya. Manajemen adalah suatu proses yang dijalankan mengenai 4 fungsi ini. Jadi prosesnya ada planning, ada organizing, actuating, controlling, itu prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi kalau manajernya berkaitan dengan individunya atau orang yang menjalankan. Dia menjalankan apa? Si manajer menjalankan dari manajemennya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah seputar mengenai pengantar manajemen berdasarkan konsep dasar manajemen. Jelas ya? Kalau sudah jelas, nanti di minggu depan kita bahas mengenai contoh kasus efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Diskusinya nanti di minggu depan. Saya akhiri perkuliahan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.